ideologi Islam ini, apalagi mereka udah bilang, berarti ini mau diserbu nih kayaknya nih. Kalau nggak mau menyerahkan senjata, pasti diselesaikan. Kalau nggak bahaya buat Israel itu, selama dia masih pegang senjata, agak repot lah. Mereka itu udah nggak bisa dipercaya sama sekali. Mau cari apapun tetap mereka itu akan berkhianat. Silakan. Mana Bu Ellen? Bu Ellen. Oke, kalau ini sambil tunggu ya, saya kasih ini ya. Luar biasa nih kita. Saya mau tunjuk ini ya, yang lanjutannya hot mic-nya Prabowo ya. Hot mic-nya Prabowo bocor, lihat ya. Hot mic-nya Prabowo bocor itu ini ya. Jadi memang saat ini ya, kalau Anda mau berkata akan ada damai di Gaza, bukan Israel, ya kan? Bukan masalah Israel. Hamas sendirilah. Kan 2005 itu tidak ada satupun orang Yahudi, bahkan bangkainya aja nggak ada. Tidak ada satupun orang Yahudi di Gaza, bangkainya aja nggak ada. Jadi jangan salahkan orang Yahudi. Ya, Houthi tadi marah-marah ya kan. Mereka orang-orang Islam ini, kamu tuh ngerugikan orang, kamu ngerusak itu, kamu merasa itu haknya kamu. Ketika kamu dibalas, kamu merasa bahwa kamu dizolimi. Kan kalian memang bangsat ini kan orang Islam ini kan. Nah, itu yang terjadi dengan di Eropa ya. Mereka ganggu-ganggu, mereka demonya anak kentutnya sendiri. Ketika mereka dipukulin, digebukin polisi, ngomongnya diskriminasi. Padahal orang bulenya aja digebukin juga. Kalau melanggar hukum ya digebukin. Ya. Nah ini ya Henry ya, ideologi senjata itulah penyembahan kematian, betul ya. Ideologi senjata itulah penyembahan kematian. Ya itu namanya ideologi dari neraka itu mereka. Masa ideologi adalah senjata untuk membunuh, kan gila ini kan. Ini kan memang ideologi dari neraka. Ideologi itu burung merpati. Ya, ideologi itu sesuatu yang indah, peace, damai, ya kesejahteraan, kestabilan. Ideologi mah itu aneh ya. Oke, ini Pak Paul tadi udah ngintip-ngintip nih. Satria Piningit mau bicara, silakan. Ya, Pastor, halo Pastor. Halo. Ya semuanya ya malum lah. Ya kita udah tahu dalam kulit, isi kulitnya gimana. Mereka pasti bikin kekacauan terus. Saya senang sih satu waktu nanti ada statement dari negara-negara itu supaya Islam itu di-ban aja, udah nggak ada lagi di dunia ini. Mereka itu ya gimana, orang di mana-mana bikin rusuh, ya kan? Sementara ya religion lain, Buddha, Hindu enak, tenang, hidup di mana-mana di negara lain. Orang Cina dagang, ya kan, buka restoran. Ini yang Islam misalnya itu maling, berantem tiap hari ya. Memang ini juga perjuangan, tapi ya orang Kristen tuh berdoa teruslah supaya kejahatan itu harus dihilangkan lah. Orang repot nih, orang semua sekarang di mana-mana resesi. Indonesia juga gitu, ya kan. Nah, Donald Trump itu karena Prabowo yang nanya dulu, jadi presiden gak salah dong. Kalau ditanya begitu ya dia jawab dong. Tapi bukan permintaan dia untuk membicarakan bisnis. Bisa aja CNN itu melintir-melintir ya kan. Wah Donald Trump masih gini, bukan gitu. Presiden itu hanya menjawab gitu loh. Jadi nggak ada keterkaitan. Kalau mau dari dulu juga orang tahu dia buka bisnis kok, ya kan. Itu anaknya yang Eropa juga itu ya harus mulai ekstra hati-hati dengan Islam ini, karena biar gimana kan hidup damai itu yang dicari oleh orang di dunia ini, damai sejahtera, sukacita, ya kan. Eropa itu peradaban yang paling maju di antara seluruh ini. Sebelum ada Amerika, Eropa sudah ada dulu, ya kan, kerajaan-kerajaan.
Tapi itulah namanya juga ideologi Islam ini, apalagi mereka udah bilang, berarti ini mau diserbu nih kayaknya nih. Kalau nggak mau menyerahkan senjata, pasti diselesain. Kalau nggak bahaya buat Israel itu, selama dia masih pegang senjata, agak repot lah. Mereka itu udah nggak bisa dipercaya sama sekali. Mau cari apapun tetap mereka itu akan berkhianat. Itu kan udah terjadi. Kalau orang Kristen disuruh setia, ya kan, menghormati, itulah, tahu sejarah, tahu asal usul. Gue nih dari mana, kalau datang ke negeri orang ya gue harus baik-baik, sopan santun, jangan bikin kriminal. Ya kita di sini di mana-mana orang Kristen coba dari Indonesia, nggak ada ya, cuman presentasinya kecil lah kalau soal kriminal. Tapi hampir semua rata-rata orang Indonesia, orang Kristen lah pokoknya, kerja bagus, semua baik-baik, tidak bikin masalah. Tapi ini memang satu waktu saya pikir nih, tapi itu Pak Paul, PBB itu, si siapa itu, Guterres itu harus diganti Pak Paul. Semenjak dia yang megang nih, dunia jadi kacau, kacau berat. Guterres itu benar-benar udah bayaran sih susah lah. Kalau orang udah masalah duit, udah nggak ada lagi hati yang baik, itu nggak ada udah. Itu aja Pastor, terima kasih banyak Pastor. Terima kasih Pastor. Pak Teddy udah bagus sinyalnya Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, shalom, shalom. Dah, ya Udah jalan. jelas. Oke, bagus. Ya, tadi putus-putus Pak. Tadi Oh putus. ya. Oke, lanjut. Ya, saya kemarin ikut lihat diskusi ya yang ada di Israel, stand all Israel ya. Itu stand all Israel, bagaimana beberapa pakar teologis ya, semua ada di situ. Kemudian ada senator berbicara tentang Islam, itu kejahatan yang diungkapkan adalah kejahatan Islam. dia merusak. Pertama, seorang senator, dia waktu memban ya syariah yang ada di United States, dia berdiri di mimbar, dia menjelaskan bagaimana kerusakan civilization-nya ini merusak nilai-nilai kehidupan, kehidupan rakyat, masyarakat itu diciptakan oleh Islam. Dia jelaskan secara detail ya, yang saya katakan dia sebenarnya waktu berdiskusi itu pernah kita diskusi di sini. Saya mau katakan Islam itu dalam konteks ajaran, dia merusak semua sistem tantangan kehidupan. Ya, kehidupan berbangsa, berdemokrasi, kehidupan kemanusiaan, kehidupan keluarga. Baru si senator ini menjelaskan dalam konteks secara intern tentang keluarga. Bagaimana anak 6 tahun ya dikawini, bagaimana dia memaksakan syariah itu harus masuk ke dalam satu sistem. Ini yang sistem bagi mereka. Kemudian dijelaskan bahwa mereka punya sekte membunuh. Nilai-nilai membunuh lebih tinggi dari nilai-nilai kehidupan. Baru dia uraikan itu step by step. Tentunya teman-teman kita lebih banyak pengetahuan tentang itu karena sudah kita sering diskusi bagaimana kelompok-kelompok Islam ini ya menggunakan bom apa aja untuk membunuh kelompok orang atau beberapa orang. Kemudian dimensi apa aja dia tidak akan melihat apakah seagama dengan dia, agama dengan yang lain, atau apapun. Yang penting ajarannya dia itu, message-nya itu harus jalankan. Tidak heran kalau kita mau melihat ada ISIS ya, Boko Haram, Al-Shabaab. Itu mereka juga membunuh, sesama membunuh mereka. Apa yang terjadi kemarin kalau kita perhatikan di Hamas, yang mereka bantai itu, di mana Hamas itu tidak menggunakan seragam Hamas. Karena mereka sudah terjelma menjadi Islam radikal yang disebut ISIS. Nah, itu yang kita bahas beberapa minggu lalu, bahwa Hamas itu ada faksi-faksi di dalam yang menahan yang menahan hostage itu, yang mereka tahan. Ada beberapa kelompok, ada Hamas yang menahan, ada kelompok faksi ISIS yang menahan, ada beberapa faksi di situ yang menahan sandera-sandera itu.
Nah, ini yang jadi kebingungan. Dalam kesimpulan hal ini, artinya kita mau diskusi apa dia Islam Syiah, Islam Sunni, karena mereka sering berkamuflase. Kalau dia melawan kelompok, umpamanya anti Barat gitu, dia berkamuflase berdua akan bersahabat. Tetapi dalam konteks nanti dia masuk ke intern, sektanya itu mereka berdua akan bermusuhan. Itu warnanya daripada Islam kalau kita melihat secara ya perkembangan sekarang ini. Ya. Bagi saya kalau kita mau melihat tentang perdamaian Hamas ini telah men-trigger hampir semua negara Islam membantu dia secara doktrin. Tetapi ada juga negara Islam ya yang membantu secara dana anggaran. Nah, itu kita lihat dari dua sisi gitu. Tetapi doktrinnya sama. Mereka akan mendukung. Oke itu negara-negara persemakmuran Islam itu mendukung Hamas. Siapa bilang tidak? Ya, mereka mendukung perjuangan Hamas. Karena kita sudah tahu mendefinisikan Hamas itu apa. Dia bagaimana meluruskan ajaran Islam. Itu definisinya, itu boleh kita ambil kesimpulan umum ke situ. Nah, sehingga kita mau sampaikan di sini bahwa apakah peperangan itu yang kemarin ada pertanyaan kepada Pak Paul yang minggu lalu, pertemuan itu yang 21 poin itu, dan perang itu akan berakhir. Baru saya bilang, perang itu tidak akan berakhir. Karena apa teman-teman? Doktrinnya itu sudah tertanam di kepala mereka. Yang kita persoalkan, nah mari kita membaca, merespon perkembangan dunia sekarang ini, bagaimana peran Amerika, bagaimana Islam itu berpengaruh di Eropa, kenapa dia berpengaruh, kemudian dia berani membayar Australia, Kanada, di Amerika dia bayar, itu yang kemampuan kita men-trigger pikiran kita. Nanti setelah dia membayar itu, dia akan bikin undang-undang. Dia bisa bayar undang-undang loh. Dia merubah sistem undang-undang, menjalankan syariat dan kepercayaan. Kalau dia sudah menjadi banyak. Itu ciri-ciri Islam. Oleh sebab itu, analisa-analisa kita yang beberapa tahun lalu, umpamanya contoh, mengapa di Indonesia Islam itu mayoritas, ya tidak pernah berperan penting di dalam sistem negara itu. Dalam peran penting artinya tidak melakukan konfrontasi. Karena dia telah belajar ke Pakistan, Afghanistan, dan kalau kita melakukan konfrontasi kita akan kalah. Caranya cuma satu. Kita masuk pelan-pelan dengan merubah undang-undang, tanamkan doktrin, masuk semua departemen. Setelah mereka masuk, mereka baru rubah undang-undang yang ada di dalamnya. Nah, Indonesia itu mereka lagi uji dari situ. Cuma Indonesia, puji Tuhan, masih Tuhan yang lindungi. Sampai sekarang mereka tidak berkembang bertumbuh. Mereka cuma terikat dengan lembaga-lembaga itu. Ya, itu ya pelajaran-pelajaran sekarang di Amerika Serikat, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang di zaman pemerintah Donald Trump dalam konteks Republik, yang di sebelah ada anti-bias Kristen itu, sekarang sudah dibelajarkan kejahatan-kejahatan misi visi daripada Islam itu. Orang Islam juga kok tahu kalau kita jelaskan di sini apa visi dan misi mereka di ajaran doktrin Islam itu. Walaupun secara manusia mereka mengetahui, ya secara sekuler ada pengetahuan bagi mereka, mereka tahu. Cuma mereka sudah terikat dengan ajaran itu. Nah, inilah saya bilang akan merusak semua sistem di dunia ini. Ya, kalau Pak Paul tidak ada kesimpulan, dia cuma bikin konklusi, mari kita beri makan orang-orang itu. Memang itu solusinya, seperti Tuhan ajarkan, beri makan. Ya, beri tumpangan. Ya, kalau mereka tidak ada tumpangan, kasih tumpangan. Kalau mereka haus dan dahaga, kasih minum. Itu ajaran kita. Ya, itu memang sudah pasti. Artinya di sini saya mau sampaikan dua konflik utara dan selatan, antaranya dua demon dan angel, yang saya punya buku ini yang dikarang oleh Brown itu. Artinya di dunia ini orang Kristen lagi berkelahi dengan orang gelap. Itu persoalannya. Apakah gelap dan terang bisa ketemu? Ini persoalannya.
Yang kita bahas kan bukan kita benci kepada kelompok Islam ini, tapi kita lagi marah terhadap ajaran-ajaran doktrinnya itu, gitu aja. Baru kita menyampaikan di sini supaya rakyat Indonesia yang mendengar ini tercerahkan. Oh iya ya, ternyata ajaran Kristiani ini dan Yahudi ini, kalau Anda dengar kemarin seorang jurnalistis ya, mewawancarai apa itu Benyamin Netanyahu, dia bicara kebenaran. Saya tidak mau mengokupasi ini. Saya cuman bagaimana berkuasa di tempat ini supaya saya memberikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan manusia di situ berkembang. Kita hidup damai. Itu pesan dia. Dia tidak mau mengokupasi itu. Cuma Islamnya ajaran sudah gelap. Itu persoalannya. Dengan dalil apapun, kebenaran-kebenaran itu mereka tidak akan terima. Karena dari ajaran kegelapan itu. Itu persoalannya yang jadi masalah di dunia ini. Nah, sekarang dari ajaran-ajaran kegelapan itu, kemampuan mereka mengeksploitasi, mengeksplorasi kebohongan-kebohongan itu, ya, disampaikan ke semua orang dengan bagai cara. Apakah dia menggunakan uang yang Pak Paul katakan? Karena mereka diajarkan berbohong. Tadi ada pertanyaan di media luar biasa waktu saya dengar. Apakah dia tanya kepada Benyamin Netanyahu, apakah Anda melakukan genosida ada 60 ribu orang sampai 62 ribu orang? Dia cuma bilang itu kan, dia bilang cuma Anda terima dari Menteri Kesehatan, notabene adalah Menteri Kesehatan dan Hamas. Anda cuma dengar satu pihak. Maka dari situ ya, narasi itu diambil oleh Al Jazeera dan dikutip oleh berita-berita di Indonesia sama. Seolah ada kejahatan seperti itu. Tetapi pada realitasnya yang seperti Paul katakan, apakah ada balet balistik itu bisa membuktikan bahwa itu kalau jujur ditembak oleh orang Israel, tentara Israel? Tidak ada bukti sampai sekarang. Artinya di sini kita mau bukan membela Israel, artinya kita ini coba menarasikan kebenaran-kebenaran itu. Bukan propaganda kebohongan. Seperti yang dilakukan oleh umat Islam itu. Yang menguasai keuangan. Nah inilah apa maksud saya, supaya pemikiran-pemikiran mau mengarahkan pada arah kebenaran itu. Bukan arah kebohongan. Baru pertanyaan, apakah kita berperang itu, mana yang akan menang? Kebenaran atau kebohongan? Itu kesimpulannya, kebenaran yang akan menang dalam konteks berperang. Sebab itu dalil-dalil dari Benyamin Netanyahu saya pegang terus. Tulisan pidatonya ada di kepala saya. Saya tulis semua pidato-pidato dia. Pidato-pidato dia adalah open system, keterbukaan. Dia harus melucuti Hamas. Itu akan dilucuti walaupun kita tunggu waktu. Kemarin dulu 3 hari lalu Donald Trump mengatakan akan dilucuti senjata. Kalau Hamas tidak melucuti senjata, Donald Trump, kami akan melucuti senjata kamu. Nah, cuman gertak seperti tunggu tanggal main. Kadang-kadang Donald Trump itu berbicara begitu. Karena waktu dia bicara 3 hari lalu dia sudah lakukan. Itu yang menakutkan bagi pemimpin negara yang benar ini. Mereka berpidato hari ini, mereka sudah lakukan ya 1 hari lalu gitu. Seperti terjadi di itu kan, seperti yang terjadi dia bom ke Iran, dia bom kemana ke itu, pidato hari ini ya dia dilakukan kemarin. Karena orang benar berbicara kebenaran, bukan bicara kebohongan. Nah ini artinya saya di sini sampaikan secara optimis bahwa Hamas itu akan dikuasai Israel. Tetapi Israel yang menguasai itu untuk membangun, menciptakan kesejahteraan di situ. Benar sekali, waktu di diskusi itu, Benyamin Netanyahu ditanya wartawan. Sudahlah, dia bilang, di zaman Yesus Kristus aja, bagaimana? Coba Anda dengar di dalam Bible atau apakah itu ada nama-nama orang Arab? Nggak ada nama-nama begitu. Dia cuma contoh seperti itu. Di kepala kita juga akan tergiring. Nggak ada nama-nama Nurdin atau nama-nama apa di dalam Abdullah di dalam Bible itu. Semua nama-nama Nasrani ada di situ. Bagaimana Anda mau klaim itu bahwa itu Anda milik kamu, orang Arab? Tapi begitulah waktu kita menarasikan, jelaskan secara prasejarah,
antropologinya, ditemunya apa itu, ada penemuan barang tua itu, mereka tidak akan menerima itu, mereka akan membantah. Karena ajarannya sudah tertanam itu. Perlawanan-perlawanan seperti itu. Ya tidak heran ya teman-teman, hari ini semua sistem di Eropa rusak. Cuma kita percaya ada pekerjaan Tuhan sih, ternyata sudah terbangun. Inggris mulai merontak, ya. Belanda, ya, Jerman, yang Pak Paul katakan Itali, yang kita diskusikan minggu lalu, sudah mulai ada perubahan. Terutama Amerika, terjadi perubahan signifikan sekali ya. Pertumbuhan revivalnya, ya, orang-orang percaya luar biasa di kampus-kampus. Tetapi teman-teman, supaya kita selaras, karena media ini ditutupi oleh propaganda media Islam, sehingga dikuasai teknologi, sehingga kita tidak pernah menerima informasi-informasi kebenaran yang dibuat oleh berita-berita notabene berafiliasi dengan Kristen atau sekuler. Jarang kita dengar. Karena apa? Ditutupi. Luar biasa ini, dia berani bayar, CNN aja dia berani bayar, Fox dia berani bayar, si kelompok Islam ini dari Qatar. Nah, begitu juga kita di Indonesia tergiring dengan berita-berita di Indonesia seperti kemarin ada satu sinyalemen wartawan tulis di Kompas itu, ada sinyalemen orang-orang yang di Israel yang dibebaskan, orang-orang Palestina itu dibebaskan, itu ternyata ada kata kekerasan yang dilakukan oleh orang Israel. Ini saya bilang bohong-bohong ini. Mereka benar-benar di Indonesia itu coba mendeskripsikan kebenaran itu. Nah, sehingga teman-teman di sini kadang-kadang kita salah paham. Oleh sebab itu teman-teman, kalau teman-teman cerdas berpikir yang ada di Indonesia, Anda buka TBN. Selalu saya inginkan buka TBN. News TBN. Ya, Trinitas Broadcasting News. Kemudian Anda buka CBN, Christian Broadcasting News. Kemudian Anda buka Israel News. Itu aja Anda buka, baca-baca. Karena di situ sumber berita yang dikutip oleh media-media Detikom, apalagi Tribun di Indonesia mereka kutip. Seperti Pak Paul katakan. Nanti mereka geser beritanya ke negatif. Yang sebenarnya positif. Maka tercucilah otak-otak orang Indonesia. Sekarang teman-teman, kalau di Amerika itu heboh. Anda tidak mendengar, tidak melihat. Kalau kami di Amerika heboh. Bagaimana pembantaian orang-orang Kristen di Papua Nugini. Sekarang Papua Nugini semua kota berjuang untuk merdeka dengan menggunakan simbol salib. Karena tertrigger dengan persetujuan Indonesia membantu Palestina, maka orang-orang Papua sekarang berjuang. Cuma ditutupi oleh media-media, diperintahkan oleh Menteri Komunikasi dan lain sebagainya, agar berita-berita di Papua itu diblok. Supaya jangan diketahui. Tapi kami di Amerika tidak bisa menyaksikan semua itu. Itu persoalannya. Sebenarnya Papua ini lagi berontak luar biasa teman-teman. Mulai dari tanggal 15 ya, sampai sekarang. Tapi saya belum lihat tanggal 11, tanggal 10. Ini Pak, berontak semua orang-orang di Papua. Mau ingin merdeka. Nah, cuma saya ulang, TikTok, semua video yang bentuk-bentuknya di Facebook itu diklaim ditutupi oleh media-media Indonesia. Karena negara lagi goyah. Nah, ini salah satu contoh saya bilang di Papua. Kalau teman nonton di Papua hari ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Bagaimana menggunakan pesawat untuk membom orang-orang Papua yang yang menggunakan panah dalam berperang. Ya, tapi ini sebagai satu referensi bagi kita. Yang saya mau sarankan adalah bagi kemampuan kita membaca dunia luar. Kemudian kita kognitif kita yang digerakkan untuk menjawab kejahatan itu. Itu salah satu pemikiran saya tentang perkembangan dunia sekarang ini. Ya, teman-teman, kiranya bagi kita selalu menyampaikan berita-berita kebenaran itu kepada saudara-saudara kita di mana saja berada. Begitu juga di Indonesia, kalau bicara dunia internasional, Pak, mereka tidak pernah memuat bagaimana Kristen dibantai di Sudan. Ya, di Sudan ada utara selatan, tidak terbaca. Bagaimana dibantai di Niger tidak digombar-gombarkan di Indonesia kejahatan-kejahatan itu. Hanya di dunia internasional. Oleh sebab itu, teman-teman di Indonesia kalau ada pembantaian yang dilakukan Islam di media-media, upload itu muat ke YouTube saudara-saudara, ke Facebook saudara-saudara,
Karena apa? Media-media Indonesia tidak mau terima itu. Pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam di luar sana. Hmm. Saya tidak tahu, akan apakah akan menyebabkan berpengaruh kepada Islam atau cuma menutupi kejahatan-kejahatan itu saya tidak mengerti. Ya, oleh sebab itu mari cakrawala kita lebih luas berpikir, ya, melihat berita di dunia internasional, baru kita sampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kelompok Islam itu. Hmm. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Oke, kita sudahi pertemuan malam ini. Terima kasih semua teman-teman opininya. Kita akan ikuti, saksikan ya aktivitas Yayasan Damaris